Sebelum lanjut, silakan klik like, share, dan subscribe channel ini, agar Anda tidak ketinggalan petuah Primbon Jawa tentang rezeki dan nasib hidup. Mari kita mulai. Dalam Khazanah Primbon Jawa kuno, tidak semua manusia dilahirkan dengan susunan nasib yang sama. Ada yang hidupnya harus berjuang tanpa henti hanya untuk bertahan, ada yang rezekinya naik turun seperti ombak, dan ada pula segelintir orang yang sejak lahir telah membawa balungan sugih, tulang kekayaan yang tertanam kuat dalam garis hidupnya. Balungan sugih bukan sekadar istilah kiasan. Dalam kepercayaan leluhur Jawa, balungan melambangkan fondasi hidup, sedangkan sugih bermakna kelimpahan yang bukan hanya harta, tetapi juga keselamatan, peluang, dan kemudahan jalan rezeki. Orang yang memiliki balungan sugih dipercaya sulit benar-benar jatuh miskin, karena hidupnya selalu diberi jalan pulang ketika berada di ujung kesulitan. Salah satu weton yang paling sering disebut dalam Primbon sebagai pemilik balungan sugih adalah weton Pahing. Weton Pahing menyimpan misteri besar. Banyak orang Pahing yang di masa kecil hingga dewasa awal hidupnya terlihat biasa saja, bahkan sering mengalami kekurangan. Namun Primbon menegaskan, kondisi itu bukan tanda nasib buruk, melainkan proses pembentukan tulang rezeki. Seperti besi yang ditempa dalam api, jiwa Pahing justru diperkuat melalui kesulitan. Primbon Jawa menyebutkan bahwa weton Pahing berada di bawah pengaruh energi bumi dan api yang seimbang. Energi ini menciptakan karakter kuat, tahan banting, dan memiliki daya tarik rezeki yang tidak kasat mata. Rezeki mereka jarang datang secara instan, tetapi selalu datang tepat saat dibutuhkan. Inilah yang membuat weton Pahing sering lolos dari kondisi paling kritis. Saat orang lain jatuh bangkrut, Pahing masih memiliki sisa jalan. Saat orang lain kehabisan harapan, Pahing justru menemukan peluang baru. Balungan sugih pada weton Pahing juga dipercaya sebagai warisan spiritual dari leluhur. Artinya, ada doa, laku, dan perjuangan nenek moyang yang menempel pada darah keturunannya. Inilah sebabnya banyak orang Pahing yang hidupnya seolah dijaga oleh kekuatan tak terlihat, bukan untuk dimanjakan, tetapi untuk diarahkan menuju kelimpahan di waktu yang tepat. Namun Primbon juga mengingatkan, balungan sugih bukan jaminan hidup mewah sejak lahir. Ia bekerja seperti tabungan tak kasat mata. Semakin banyak ujian yang dilewati dengan sabar, jujur, dan rendah hati, semakin kuat pula balungan sugih itu menumbuhkan rezeki. Orang Pahing yang memahami hal ini tidak iri pada kesuksesan orang lain. Mereka sadar, jalur hidupnya berbeda. Mereka tidak perlu tergesa-gesa, karena Primbon menegaskan satu hal penting. Weton Pahing iku uripe ora kesusu, nanging ora bakal keserakat. Hidup weton Pahing tidak tergesa, tetapi tidak akan terlambat menerima rezeki. Bab ini menjadi pembuka rahasia besar, bahwa jika Anda lahir di weton Pahing, bisa jadi sejak awal kehidupan Anda sudah membawa pondasi kekayaan. Hanya saja, belum semua orang menyadarinya. Dalam Primbon Jawa, kekayaan tidak selalu ditentukan oleh kerja keras semata, melainkan oleh karakter batin yang melekat sejak lahir. Inilah rahasia besar mengapa weton Pahing disebut sebagai pemilik magnet rezeki alami, daya tarik yang bekerja tanpa disadari, namun nyata hasilnya. Weton Pahing dikenal memiliki batin yang dalam dan kuat. Mereka bukan tipe yang banyak bicara, bukan pula yang gemar pamer kemampuan. Justru karena sikapnya yang tenang, banyak orang meremehkan dan menganggap mereka biasa saja. Padahal menurut Primbon, diamnya orang Pahing adalah tempat berkumpulnya energi besar. Karakter utama batin Pahing adalah tahan uji. Saat orang lain mudah menyerah ketika rezeki seret, Pahing justru bertahan. Mereka mungkin mengeluh dalam hati, tetapi jarang mengutuk nasib secara terang-terangan. Sikap inilah yang membuat energi rezekinya tidak bocor. Dalam kepercayaan Jawa, keluhan berlebihan dapat menutup pintu keberuntungan, dan weton Pahing secara alami terhindar dari hal ini. Primbon juga menyebutkan bahwa weton Pahing memiliki naluri membaca peluang. Mereka sering merasa tidak enak terhadap suatu keputusan, dan ternyata firasat itu benar.
Naluri ini bukan kebetulan, melainkan hasil keseimbangan batin dan energi alam yang menyatu dalam dirinya. Itulah sebabnya banyak orang pahing yang selamat dari kesalahan besar, bahkan ketika mereka hampir terjerumus. Salah satu ciri kuat magnet rezeki weton pahing adalah disukai tanpa sebab jelas. Mereka jarang menjilat, jarang memohon, tetapi sering mendapat bantuan. Orang merasa nyaman berada di dekatnya, percaya padanya, dan tanpa sadar membuka pintu rezeki untuknya. Dalam primbon, ini disebut sebagai panglimbang rasa, kemampuan batin untuk menenangkan dan menarik simpati. Namun, magnet rezeki pahing tidak bekerja dengan cara instan. Ia bekerja perlahan, senyap, dan konsisten. Rezeki mereka sering datang lewat pertemuan tidak disengaja, tawaran yang awalnya dianggap sepele, jalan memutar yang ternyata menguntungkan, kesempatan yang muncul setelah kesabaran panjang. Banyak orang pahing baru sadar kekuatannya ketika menoleh ke belakang dan berkata, "Kalau bukan karena jalan ini, hidupku sudah hancur." Disitulah primbon menegaskan bahwa batin pahing selalu dijaga agar tidak kehilangan arah rezeki. Namun ada satu catatan penting. Magnet rezeki pahing sangat sensitif terhadap niat. Ketika mereka mulai licik, iri, atau serakah, daya tarik itu melemah. Batin yang awalnya bersih menjadi berat, dan rezeki pun terasa tersendat. Oleh karena itu, primbon selalu menasihati weton pahing untuk menjaga kejujuran batin, karena disitulah sumber kekayaannya. Bab ini mengajarkan bahwa kekuatan terbesar weton pahing bukan pada apa yang terlihat oleh mata, melainkan pada batin yang tenang, kuat, dan selaras dengan semesta. Selama batin itu terjaga, magnet rezeki akan terus bekerja, meski pelan, namun pasti. Dalam primbon Jawa, salah satu tanda paling kuat dari weton yang membawa balungan sugih adalah pola hidup yang tidak lazim. Jika kebanyakan orang berharap hidup enak sejak muda lalu menurun di usia tua, weton pahing justru berjalan terbalik. Susah di awal, lapang di akhir. Itulah garis takdir yang paling sering melekat pada weton ini. Banyak pemilik weton pahing mengawali hidup dengan kondisi yang serba terbatas. Lahir dari keluarga sederhana, harus bekerja lebih keras dibanding orang lain, atau mengalami kegagalan berulang di usia muda. Namun primbon menegaskan bahwa kemiskinan awal ini bukan hukuman, melainkan proses penempaan. Dalam kepercayaan leluhur Jawa, tulang rezeki tidak langsung mengeras. Ia harus ditempa oleh tekanan hidup, rasa kecewa, dan kejatuhan mental. Semakin berat ujian yang dilewati dengan jujur dan sabar, semakin kuat pula balungan sugih yang terbentuk. Itulah sebabnya orang pahing sering diberi cobaan bertubi-tubi, seolah hidup tak pernah memberi jeda. Namun ada keanehan yang selalu menyertai. Meski hidup sulit, weton pahing jarang benar-benar jatuh ke jurang kehancuran. Saat kondisi paling genting, selalu ada jalan keluar, bantuan tak terduga, peluang kecil yang menyelamatkan, atau keputusan mendadak yang justru mengubah arah hidup. Dalam primbon, ini disebut sebagai dikepengini dalan, selalu diberi jalan. Memasuki usia matang, biasanya setelah melewati satu kegagalan besar yang menguras batin, pola hidup weton pahing mulai berubah. Rezeki yang selama ini seret perlahan mengalir. Usaha yang dulu stagnan mulai berkembang. Hutang yang terasa mustahil mulai terbayar satu persatu. Di titik inilah banyak orang pahing merasa heran. Hidup tiba-tiba terasa lebih ringan. Primbon menjelaskan bahwa pada fase ini, balungan sugih telah matang. Orang pahing tidak lagi mudah goyah oleh godaan sesaat. Mereka lebih bijak mengelola uang, lebih berhati-hati memilih jalan, dan lebih tenang menghadapi masalah. Kekayaan yang datang di fase ini tidak meledak-ledak, tetapi stabil dan tahan lama. Menariknya, orang pahing yang mencapai fase ini sering tidak sadar bahwa mereka sudah lebih mapan dibanding banyak orang di sekitarnya. Mereka tetap hidup sederhana, tidak berlebihan, dan tidak merasa perlu pamer. Justru sikap inilah yang membuat rezekinya terus bertambah. Dalam primbon Jawa disebutkan,
Rezeki takut pada orang yang serakah, tetapi mendekat pada orang yang tahu cukup. Di usia tua, weton pahing dengan balungan sugih biasanya hidup lebih tenang. Bukan selalu menjadi orang paling kaya, tetapi jarang kekurangan. Anak cucunya tercukupi, kehidupannya dihormati, dan masa tuanya jauh dari kesengsaraan. Inilah bentuk kekayaan sejati menurut Primbon, cukup, aman, dan tentram. Bab ini menjadi pengingat bahwa jika hari ini hidup Anda terasa berat, jangan buru-buru putus asa. Bisa jadi, Anda sedang berada di fase awal pembentukan balungan sugih. Dan seperti yang selalu diingatkan Primbon, weton pahing ora cepet sugih, nanging sugih suwe. Weton pahing tidak cepat kaya, tetapi kekayaannya bertahan lama. Dalam Primbon Jawa, kekayaan tidak hanya dipahami sebagai hasil usaha lahiriah, tetapi juga sebagai sesuatu yang dijaga secara batiniah. Inilah rahasia besar mengapa weton pahing dikenal bukan hanya sebagai pembawa rezeki, tetapi juga sebagai weton yang sulit kehilangan kekayaan secara total. Ada kekuatan gaib yang bekerja senyap, namun nyata menjaga jalur hidupnya. Primbon menyebut bahwa weton pahing berada dalam pengawasan pamomong halus, energi penjaga yang tidak tampak, tetapi selalu hadir ketika pemilik weton berada di ambang kejatuhan. Pamomong ini bukan makhluk yang memberi harta secara instan, melainkan penjaga keseimbangan hidup. Tugasnya satu, memastikan pemilik weton pahing tidak tersesat terlalu jauh dari garis rezekinya. Itulah sebabnya, banyak orang pahing yang ketika hampir bangkrut, tiba-tiba mendapat jalan keluar. Usaha yang nyaris tutup mendadak mendapat pelanggan. Pekerjaan yang hampir hilang tiba-tiba diselamatkan. Bahkan dalam kondisi terdesak, selalu ada saja orang atau keadaan yang menolong. Dalam Primbon Jawa, kondisi ini disebut sebagai kaparingan pitulungan tanpa disun, ditolong tanpa sempat meminta. Kekuatan penjaga ini juga berfungsi sebagai tameng. Weton pahing dikenal relatif kuat dari serangan batin seperti iri dengki, niat jahat, atau usaha orang lain untuk menjatuhkan rezekinya. Bukan berarti mereka kebal, tetapi energi pamomong akan melemahkan dampaknya. Serangan yang seharusnya menghancurkan, berubah hanya menjadi cobaan ringan. Namun Primbon memberi peringatan tegas. Pamomong hanya akan setia selama pemilik weton menjaga tata krama batin. Ketika orang pahing mulai sombong karena harta, merendahkan orang kecil, atau menggunakan kekayaannya untuk menzalimi, maka pamomong akan mundur perlahan. Mundurnya tidak langsung terasa, tetapi ditandai dengan hidup yang mulai berat meski uang masih ada. Dalam kepercayaan Jawa, pamomong bukan pelayan, melainkan pengingat. Ia menjaga bukan untuk memanjakan, tetapi untuk mendewasakan. Maka orang pahing sering diberi peringatan halus, rezeki tersendat, usaha melambat, atau muncul masalah kecil yang berulang. Itu semua tanda agar pemilik weton kembali ke sikap rendah hati. Yang menarik, pamomong weton pahing juga dipercaya menjaga keturunan. Jika pemilik weton hidup lurus dan tidak melanggar pantangan berat, maka anak cucunya jarang jatuh dalam kemiskinan ekstrim. Inilah yang disebut dalam Primbon sebagai rezeki ngalir mudhun, rezeki yang mengalir ke bawah, ke generasi berikutnya. Bab ini mengajarkan bahwa kekayaan sejati weton pahing bukan hanya soal berapa banyak uang yang dimiliki, tetapi seberapa kuat ia dijaga agar tidak habis oleh kesalahan sendiri. Selama pemilik weton ingat asal-usul, menjaga adab, dan tidak melawan suara batin, kekuatan gaib penjaga kekayaan itu akan tetap setia. Dalam Primbon Jawa, tidak ada anugerah tanpa aturan. Weton pahing memang dikenal membawa balungan sugih, namun kekayaan ini bukan pemberian tanpa syarat. Ada pantangan-pantangan berat yang jika dilanggar, dapat membuat jalur rezeki tertutup perlahan tanpa disadari. Primbon menegaskan bahwa pantangan weton pahing tidak selalu berdampak seketika. Tidak ada hukuman langsung, tidak ada petir menyambar. Yang terjadi justru lebih halus dan berbahaya. Rezeki terasa seret, peluang menjauh, dan hidup menjadi berat meski secara kasat mata uang masih ada.
Pantangan pertama dan paling fatal adalah meremehkan orang kecil. Weton Pahing membawa energi pengasuh. Ketika mereka merendahkan orang yang lemah, maka energi ini retak. Primbon menyebut, satu ucapan merendahkan bisa mengikis perlindungan rezeki yang dibangun bertahun-tahun. Pantangan kedua adalah sering mengeluh dan menyalahkan nasib. Keluhan yang berlebihan dianggap sebagai penolakan terhadap jalan hidup. Bagi Weton Pahing, keluhan adalah kebocoran batin. Sedikit demi sedikit, magnet rezeki melemah karena batin tidak lagi selaras dengan semesta. Pantangan ketiga adalah mengkhianati kepercayaan. Banyak orang Pahing diberi rezeki lewat amanah, kepercayaan orang lain, tanggung jawab, atau titipan. Sekali amanah ini dikhianati, Primbon menyebut pamomong akan menjauh. Rezeki yang semula lancar berubah tersendat, dan kepercayaan sulit kembali. Pantangan keempat adalah menggunakan uang untuk menzalimi. Entah itu menipu, memeras, atau mengambil hak orang lain. Kekayaan yang diperoleh dengan cara ini disebut rezeki panas. Uang yang cepat datang tetapi cepat pula membawa masalah. Pada Weton Pahing, rezeki panas sangat berbahaya karena langsung berlawanan dengan balungan sugih. Pantangan kelima yang sering diremehkan adalah memutus silaturahmi, terutama dengan orang tua dan saudara kandung. Dalam Primbon, restu keluarga adalah pintu rezeki utama Weton Pahing. Ketika pintu ini ditutup, pintu-pintu lain ikut mengecil. Yang paling berbahaya, pelanggaran pantangan ini sering tidak disadari. Orang Pahing merasa hidupnya masih baik-baik saja, padahal pamomong sudah mulai mundur. Tanda-tandanya antara lain, rezeki ada tapi cepat habis, usaha jalan di tempat, masalah kecil datang bertubi-tubi, hati gelisah tanpa sebab. Primbon menegaskan bahwa kondisi ini masih bisa diperbaiki. Pamomong tidak pergi selamanya. Selama pemilik weton mau sadar, merendahkan hati, dan memperbaiki laku, jalur rezeki perlahan akan dibuka kembali. Bab ini menjadi peringatan keras namun penuh harapan. Bahwa balungan sugih bukan untuk disombongkan, melainkan dijaga. Kekayaan Weton Pahing bukan soal seberapa besar harta, tetapi seberapa bersih cara menjalaninya. Dalam Primbon Jawa, balungan sugih bukanlah benda mati. Ia hidup, berdenyut, dan tumbuh seiring dengan laku batin pemiliknya. Weton Pahing memang terlahir membawa tulang kekayaan, namun tanpa perawatan batin, kekuatan itu bisa tertidur lama, bahkan nyaris tak terasa sepanjang hidup. Primbon mengajarkan bahwa untuk mengaktifkan balungan sugih, Weton Pahing tidak memerlukan ritual rumit atau ilmu berat. Yang dibutuhkan justru laku sederhana, tetapi konsisten dan tulus. Inilah ujian sejati Weton Pahing, mampu menjaga laku kecil dalam waktu lama. Laku pertama adalah sedekah meski sedikit. Bukan jumlah yang dilihat, melainkan keikhlasan. Sedekah bagi Weton Pahing berfungsi seperti pelumas rezeki. Ia melancarkan aliran yang tersumbat. Bahkan sedekah berupa tenaga, senyum, atau bantuan kecil sudah cukup untuk menggerakkan balungan sugih agar kembali aktif. Laku kedua adalah menjaga lisan dan niat. Dalam Primbon, ucapan adalah doa. Banyak rezeki tertutup bukan karena kurang usaha, melainkan karena ucapan sendiri. Weton Pahing dianjurkan mengurangi keluhan, menghindari sumpah serapah, dan menjaga niat tetap lurus. Saat lisan tenang, batin ringan, maka rezeki mendekat. Laku ketiga adalah bangun sebelum matahari terbit, terutama pada hari Pahing. Waktu ini dipercaya sebagai saat energi bumi dan langit bertemu. Diam sejenak, menarik napas, dan mensyukuri hidup di waktu tersebut mampu memperkuat koneksi batin Weton Pahing dengan jalur rezekinya. Laku keempat adalah membantu tanpa pamrih. Ini adalah kunci besar. Ketika Weton Pahing membantu dengan harapan balasan, energi balungan sugih melemah. Namun saat bantuan diberikan tanpa niat apapun, justru disitulah rezeki besar sering datang dari arah lain. Laku kelima adalah bersyukur sebelum meminta. Primbon menegaskan,
Syukur adalah pengunci rezeki agar tidak bocor. Weton Pahing yang rajin bersyukur akan merasakan hidupnya cukup. Dan dari rasa cukup itulah kekayaan tumbuh perlahan namun kokoh. Jika laku-laku ini dijalani, tanda balungan sugih mulai aktif antara lain. Hati terasa lebih tenang. Masalah datang tapi mudah selesai. Rezeki kecil sering muncul. Peluang terasa lebih dekat. Hidup tidak berlebihan namun tercukupi. Di usia tua, Weton Pahing dengan balungan sugih yang aktif biasanya hidup dalam ketenangan. Tidak selalu menjadi orang terkaya, tetapi tidak takut kekurangan. Anak cucu cukup, nama baik terjaga, dan hidup terasa ringan. Primbon menutup dengan satu pesan penting. Sugih iku ora mung enduwe, nanging ora wedi kelangan. Kaya bukan hanya memiliki, tetapi tidak takut kehilangan. Bab ini menjadi penutup sekaligus pengingat bahwa balungan sugih Weton Pahing adalah anugerah sekaligus amanah. Jika dijaga dengan laku yang benar, maka kekayaan, keberuntungan, dan ketenangan akan berjalan bersama sepanjang hidup. Jika pembahasan Weton Pahing dan balungan sugih ini terasa relate dan bermanfaat, jangan lupa tekan tombol like, share ke orang-orang terdekat, dan subscribe agar tidak ketinggalan pembahasan primbon dan rahasia rezeki lainnya. Terima kasih sudah menonton. Semoga rezeki dan keberkahan selalu menyertai Anda.